Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran ekonomi. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa jaga protokol kesehatan dan pakai masker ya. Oke, saat ini kan Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19. Bagaimana sih keadaan perekonomiannya Indonesia? Banyak warga negara yang kena PHK, banyak yang dirumahkan. Pendapatannya kan pasti menurun. Sedangkan salah satu sumber penerimaan negara itu dari pajak, yaitu pajak penghasilan pasal 21 yang dibayarkan oleh warga negara yang bekerja. Nah, kalau gitu bagaimana implementasi pajak di saat Indonesia mengalami pandemi COVID-19 saat ini? Oke, kita simak animasi dan penjelasannya berikut ini. Ada apa Pak Darto? Kok sepertinya sedang bingung? Ini Bu, di saat pandemi seperti ini pendapatan saya berkurang. Tapi masih dipotong pajak juga. Padahal biaya kebutuhan malah tambah mahal. Walah, tenang saja kalau itu Pak. Pemerintah punya kebijakan fiskal terkait dengan perpajakan di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk lebih jelasnya, kita tanya Kojib saja ya. Nah, benar Bu Tari. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini di Indonesia, Kementerian Keuangan bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak memberikan insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19 yang tertuang dalam PMK nomor 86 tanggal 16 Juli 2020 yang awalnya tertuang dalam PMK nomor 23 tahun 2020. Adanya perubahan peraturan ini karena pemerintah menambah klasifikasi lapangan usaha atau KLU wajib pajak yang mendapatkan fasilitas PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP menjadi 1189 bidang usaha. Selain itu, memperpanjang waktu pemberian insentif yang awalnya 6 bulan yaitu April sampai dengan September 2020 saat ini diperpanjang hingga Desember 2020. Namun ada syaratnya sehingga Pak Darto bisa mendapatkan fasilitas insentif ini, yaitu diantaranya penghasilan bruto atau kotor kurang dari 200 juta per tahun serta bidang usahanya termasuk dalam KLU. Nah, jika Pak Darto memenuhi syarat tersebut, maka penghasilan Pak Darto tidak dipotong pajak karena pajak yang seharusnya dipotong dari pendapatan Pak Darto sekarang ditanggung oleh pemerintah. Uang yang seharusnya dipotong untuk pajak tersebut diberikan kepada Pak Darto dengan tunai. Jadi, pemberi kerja tetap melaporkan SPT PPh pasal 21 ini, akan tetapi tidak perlu dipotong pajak karena ditanggung pemerintah. Untuk mendapatkan fasilitas ini dilakukan dengan melakukan pemberitahuan atau mendapatkan surat keterangan yang dapat dilakukan secara online di alamat www.pajak.go.id. Syarat lengkap dan contoh perhitungan PPh pasal 21 DTP ini pun dijelaskan secara lengkap di peraturan PMK nomor 86 tahun 2020. Wah, lengkap sekali ya penjelasan dari Kojib tadi. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa di masa pandemi COVID-19 seperti ini, pemerintah tetap peduli dengan masyarakatnya melalui kebijakan fiskal. Di sini, pemerintah memberikan fasilitas berupa insentif pajak bagi wajib pajak PPh pasal 21 dan wajib pajak yang lainnya. Dengan demikian, tujuannya adalah agar perekonomian masyarakat itu tetap lancar, tidak terhambat dengan pendapatan yang berkurang, tapi tetap membayarkan pajak. Tapi ingat, kita sebagai wajib pajak dan konsumen yang bijak harus tetap bijaksana dalam mengelola keuangan. Jangan panik buying sehingga menimbulkan inflasi. Mari kita bantu pemerintah dengan menjadi wajib pajak dan konsumen yang bijak.